Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas tipe data array. Oke, untuk memulainya silakan teman-teman buka text editor yang menjadi favorit teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Neovim sebagai text editornya. Oke, saya akan maju ke direktori tempat latihan kita. Saya mau menggunakan folder JavaScript tutorial. Oke. Di sini saya akan membuat direktori latihan 11 array ini ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktorinya. Plus tab. Oke. Saya akan clear screen, kemudian di sini saya akan buka Visual Studio Code. Nah, enggak, kita akan menggunakan Neovim. Kita buka Neovimnya. Oke. Saya akan buka sidebar-nya. Saya akan menekan A untuk membuat dokumen baru. Kita akan menekan index.html. Oke, kita enter. Kemudian saya tekan A lagi. Saya akan membuat folder JS backslash script.js. Oke, akan saya enter lagi. Oke, kita akan buka filenya. Kemudian yang indeksnya juga akan kita buka. Oke, seperti ini sidebar-nya akan saya buka, spasi, dan tutup. Seperti ini ya. Oke, file index.html akan kita definisikan basic HTML. Oke, ini ya. Oke, CSS-nya akan kita hapus karena kita tidak menggunakan CSS. Oke, ini akan saya save. Oke, ini basicnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat di file script.js-nya. Oke, untuk mendefinisikan array, kita bisa menggunakan new array. Misalkan saya menggunakan variabel let for sama dengan new array. Nah, ini kita save dulu. Oke, saya skip. Oke. Nah, kita akan menggunakan new array. Oke, ini ya. Kita akan tutup dengan titik koma. Kemudian kita akan coba buka console.log. Kita akan buka mencetak core. Ini akan saya save. Oke, kita akan buka live servernya. Teman-teman bisa menggunakan tekan escape, titik 2, live server, kemudian start. Bisa enter seperti ini. Ataupun teman-teman bisa juga menggunakan shortcut Ctrl L ya. Oke. Nah, kita akan buka. Oh, ini kita buatnya di samping sebelah kiri ya supaya lebih tegak lah. Oke. Nah, seperti ini. Kita yang ini akan inspect, klik kanan, dan kita lihat konsolnya. Oke. Kita lihat di sini kita sudah berhasil memunculkan array. Ini ya, array-nya sudah berhasil kita munculkan. Sekarang kita akan coba untuk mengisi array. Nah, misalkan saya akan mengisinya core. Oke. Core akan kita isi dengan new array. Nah, new array-nya ini akan kita isi dengan angka 10, 20, 30. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini akan saya duplicate dan saya akan pindah ke bawah. Saya akan Ctrl S, lihat. Ini kita sudah mendapatkan array dengan isinya 10, 20, dan 30. Nah, itu kalau misalkan kita mendefinisikan array dengan objek new array. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan kita membuat array untuk string. Nah, misalkan core ini mau kita isi dengan new array. Nah, kita akan isi di sini misalkan sebuah warna red seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan duplikat lagi ini, kita duplikat, kemudian kita pindah ke bawah supaya
diisi. Oke, lihat di sini kita sudah memiliki array dengan tipe string seperti ini. Nah, seperti itu kalau misalkan tipe string ya. Oke. Nah, kita juga di JavaScript ini sudah mengallow kita tidak perlu mendefinisikan new seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung definisikan misalkan skor sama dengan array. Nah, seperti ini kita bisa langsung misalkan 40,50. Oke, kita langsung ini duplikat. Kemudian saya turunkan, ini saya save. Lihat hasilnya sama dengan yang atas ya. Nah, ini juga kita sudah berhasil mendefinisikannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin lebih simpel ya? Ini yang sering banyak digunakan ya, justru tidak menggunakan array seperti ini definisinya, tapi langsung menggunakan siku. Misalkan let warna ya, warna. Oke, sama dengan, nah array itu biasanya segini aja langsung ya. Misalkan red, oke, kemudian green, kemudian blue seperti ini. Array kebanyakan para pengguna JavaScript menggunakannya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan seperti ini ataupun dengan array seperti ini juga bisa ya. Misalkan ini saya cetak console.log warna seperti ini. Nah, kalau saya save hasilnya sama ya. Kita sama dengan menggunakan objek new array seperti ini. Oke, itu cara menggunakan dan membuat array. Nah, sekarang juga kita juga bisa membuat array kosong dengan misalkan ini warna ini kita override warna. Nah, kita akan kosongkan array-nya. Oke, ini cara ini juga bisa. Kemudian warna ini akan saya duplikat ke bawah, kemudian saya akan pindah ke bawah. Kemudian akan saya save, lihat sama juga dengan kita menggunakan new array di atas ini ya. Nah, ini juga sama terdefinisi sebagai array. Nah, itu kalau misalkan array kosong ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk memanggil value dari array. Nah, misalkan saya memiliki variabel provinsi. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan definisikan sebagai array. Nah, seperti ini misalkan DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat. Kan satu lagi Jawa Tengah. Oke, misalkan ini ada spasinya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita mau memunculkan array dengan indeks pertama yang ini ya. Oke, kita bisa lakukannya dengan console.log. Nah, kita akan ambil provinsi, ambil dulu array-nya, kemudian kita definisikan ini array indeks seberapa. Nah, array selalu dimulai dengan indeks ke 0 ya, bukan dari 1 kalau array. Jadi, kita mulai dari 0, kalau ini kita save, lihat, kita bisa mengambil value dari indeks pertama yaitu DKI Jakarta. Indeks ke 0 ya, atau urutan pertama. Nah, ini kita bisa coba panggil lagi untuk yang lain ya. Ini misalkan indeks ke 1, kemudian ini indeks kedua. Kalau misalkan kita save, lihat kita bisa memanggil value-nya. Nah, itu cara memanggil array. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah elemen array? Nah, misalkan provinsi ini yang indeksnya ke 1, nah ini mau kita isi ya, misalkan ini kita isi dengan Papua Barat. Nah, kita ganti dengan Papua Barat. Kemudian di bawahnya kita akan cek console.log provinsi. Nah, kita sudah mengubah indeks ke 1 menjadi Papua Barat. Lihat, di sini sudah keganti ya menjadi Papua Barat. Nah, itu cara kita mengisi array. Nah,
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan panjang dari array? Nah, ini kita bisa menggunakan console.log misalkan provinsi.length. Nah, kita bisa menggunakan length untuk mendapatkan panjang. Nah, di sini sudah muncul 3 ya. Karena kita memang memiliki 3 array. Oke, kita juga bisa menambahkan elemen pada array. Nah, tadi kan array-nya ada 3 ya. Nah, kita bisa push. Nah, kita bisa masukkan ke dalam apa array-nya. Nah, kita akan push provinsi, kita push misalkan Jawa Timur ya. Oke, Jawa Timur. Nah, ini lognya akan kita duplikat. Nah, kemudian kita akan geser ke paling bawah. Oke, ini akan kita save. Lihat, kita sudah menambahkan array Jawa Timur. Nah, itu cara menambahkan array. Nah, bagaimana caranya kita untuk menambahkan elemen ke awal array? Jadi tadi kan kita ini jadinya di akhir ya, di bagian akhir. Nah, kita ingin masuknya ke bagian pertama dari array. Nah, kita bisa menggunakan unshift ya, provinsi dot unshift. Nah, yang ini ya, yang mau kita unshift apa? Misalkan Kalimantan Barat. Nah, ini misalkan saya save. Nah, provinsi. Nah, belum kita cetak ya. Oke, kita duplikat, kita geser ke bawah. Nah, lihat kita sudah menyimpan pada urutan pertama. Oke, kita berhasil ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus elemen dari akhir, yang bagian akhirnya. Nah, ini kita bisa menggunakan ya. Misalkan saya mau konstanta, misalkan value akhir. Kita akan mencetak dulu value akhirnya itu apa. Provinsi dot pop. Nah, kemudian kita akan coba cetak console dot log. Kita akan cetak value akhirnya. Kemudian kita akan cetak lagi provinsinya. Provinsi. Nah, ini kalau misalkan kita save, ini harusnya udah berkurang ya. Ini Jawa Timurnya sudah kita keluarkan. Nah, ini sudah tidak ada lagi Jawa Timur. Ini tinggal 4 array-nya ya. Nah, itu kalau misalkan kita mengambil mereplace yang bagian akhir dari sebuah array. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengambil yang bagian pertama, menghapus bagian pertama ya. Misalkan saya membuat konstanta lagi, value awal. Nah, value awal ini mau kita ambil dari provinsi dot tip. Kita akan ambil yang bagian pertama. Kemudian kita akan console dot log. Kita akan ambil dari value. Kita akan mengambil value awal. Oke, kemudian log kita akan ambil lagi provinsi. Oke, ini kita save. Lihat, kita tinggal memiliki 3 sekarang ya. Karena yang bagian awal Kalimantan Barat ini sudah kita hilangkan. Oke, ini kita akan hide, juga kita hide. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan mengambil indeks dari array. Nah, misalkan ini saya mau mendapatkan variabel let.
IDX. Nah, IDX-nya ini kita ambil dari provinsi dot index of. Nah, kita akan mengambil index of. Nah, yang akan mau kita jadikan sebagai key adalah DKI Jakarta. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan cetak console.log IDX. Oke, ini kalau misalkan kita save, lihat DKI Jakarta indeksnya indeks ke 0. Indeks ke 0 ada indeks yang pertama. Oke. Nah, kita mau juga bisa cek variabel ini berupa array atau berupa teks biasa. Ini bisa kita cek juga. Caranya konsol kan ini kita ambil dari array dot is array. Nah, mau kita cek apa? Provinsi. Jadi kita menggunakan is array ya. Array is array. Nah, sini ada returnnya berupa true. Artinya variabel provinsi ini berupa array. Hasilnya true. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi array di JavaScript. Jadi kita sudah sedikit banyak mempelajari apa aja yang dimiliki dan bisa dilakukan di array ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.